Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin, wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang menuntut kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini rasanya benar-benar kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat beberapa waktu yang lalu Pak Menteri Agama mengumumkan bahwa hilal tidak terlihat. Maka itu artinya Allah masih memberikan bonus kepada kita. Allah masih memberikan satu malam dan satu hari Ramadan untuk kita. Mungkinkah ada orang yang beriman tidak suka dengan bonus tersebut? Mungkinkah orang yang mengharapkan ampunan, pahala, dan mengakui kelalaian dan kelemahan dirinya, lemas dan kecewa dengan pengumuman seperti itu? Itu artinya 10 malam terbaik ini belum berakhir. Itu artinya kita masih bisa salat tarawih di malam ini. Itu artinya kita masih bisa berpuasa esok pagi sampai maghrib. Kita yang mungkin beberapa hari kemarin gak maksimal, kita yang mungkin belum khatam Al-Quranul Karim, saya tahu ada orang yang tinggal beberapa juz lagi. Itu begitu dengar pengumuman tadi senengnya luar biasa. Kenapa? Karena kalau Ramadan 29 dia nggak selesai menghatamkan Al-Quranul Karim, tapi begitu dengar pengumuman tadi harapannya kembali ada. Betul, dia tetap bisa menghatamkan pasca Ramadan, tapi jelas beda lah menghatamkan di dalam bulan Al-Quranul Karim. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, waktu kita satu malam dan satu hari lagi. Jangan pernah melakukan selebrasi sebelum pertandingan usai. Jangan pernah merayakan kemenangan sebelum peluit tanda berakhirnya pertandingan itu dibunyikan. Jangan pernah menari karena merasa sudah juara, padahal garis finish masih di depan mata. Manfaatkan detik-detik terakhir ini.
Kita punya satu malam dan kita punya satu hari. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, mari kita awali kebersamaan kita dengan sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam At-Tabrani. Hadis yang hasan dengan penguat-penguatnya, sebagaimana dijelaskan para ulama. Pada saat itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar. Ya, beliau naik ke atas mimbar. Faqala amin, amin, amin. Lalu beliau mengucapkan amin sekali, amin dua kali, amin tiga kali. Falamma nazala su'ila an dhalik. Ketika beliau turun dari mimbar, otomatis 3 kali amin di atas itu mengundang banyak tanda tanya di benak para sahabat. Maka beliau ditanya tentang itu. Kenapa engkau mengucapkan 3 kali amin ya Rasulullah SAW di atas mimbar? Saudaraku yang semoga Allah muliakan, maka Rasulullah SAW menjelaskan dan mengungkap misteri tersebut. Misteri 3 kali amin. Atani Jibril. Jibril datang kepadaku. Lalu Jibril menyampaikan, ragima anfu mri'in adraka ramadhana falam yughfar lah. Ragima anfu mri'in. Kehinaan, kerendahan, akan mengenai seseorang orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak membuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat Jibril meminta kepadaku, qul amin. Wahai Nabi, ucapkan amin. Apa arti amin? Amin itu artinya, ya Allah, kabulkanlah doa tersebut. Faqultu amin. Maka Rasulullah SAW pun mengikuti permintaan malaikat Jibril. Kata Rasul SAW, maka aku berkata amin. Ya Allah, kabulkan ucapan dari malaikat Jibril tersebut. Lalu malaikat Jibril melanjutkan, waragima anfu mri'in dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Kehinaan dan kerendahan akan menimpa seseorang ketika namamu disebutkan di sisinya dan dia tidak bersalawat kepada dirimu, wahai Rasul, atau wahai Muhammad, karena malaikat Jibril yang mengatakan qul amin, katakan amin. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Lalu berikutnya, waragima anfu rajulin. Kehinaan dan kerendahan akan menimpa seseorang, adraka walidayhi au ahadahuma falam yughfar lah. Ia hidup dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi kebersamaannya dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka tidak membuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah, kan dia melantarkan keduanya atau salah satu dari mereka berdua. Qul amin. Katakanlah amin, wahai Muhammad. Kata Nabi, amin. Kabulkanlah. Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini begitu luar biasa, tapi yang menjadi sorotan kita pada malam hari ini adalah ucapan dan doa malaikat Jibril yang pertama
kehinaan dan kerendahan, keterpurukan akan menimpa seseorang yang bertemu dengan Ramadan. Ia memasuki Ramadan 1441 Hijriah misalnya, tapi kebersamaannya dengan Ramadan tidak membuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tidak membuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena kelalaiannya, karena ia tidak beribadah, karena ia meremehkan, atau dia ibadah, dia riya, dia mengharapkan pujian manusia, dia sombong, hatinya kotor, dia melakukan kesyirikan. Dia ibadah tapi dia sombong. La yadkhulul jannata man kana mithqalu dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga orang yang memiliki sifat sombong di dalam hatinya. Dan hadis di atas diperkuat oleh hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi ketika Nabi SAW, atau dalam hadis tersebut, dari hadis Abu Hurairah, rogima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya wa ragifa anfu rajulin dakhala alaihi ramadan thumma salakha qabla an yukfara lah. Lagi-lagi kehinaan dan kerendahan menimpa seseorang yang memasuki Ramadan, lalu ketika Ramadan berakhir, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Hadirin, hadis ini hasanun sahih, memperkuat hadis di atas. Hadirin, di malam terakhir ini confirm, tidak diragukan lagi, ini malam terakhir, tidak ada malam ke-31. Ini malam terakhir dan esok hari terakhir Ramadan. Marilah kita kembali mengingat hadis yang terjadi 15 abad yang lalu. Sebuah fakta atau sebuah doa yang berawal dan berasal dari malaikat Jibril, lalu diaminkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehinaan, kerendahan, keterpurukan akan dialami oleh orang yang memasuki Ramadan, lalu ia jalani hari-hari di Ramadan, dan sampai Ramadan itu berakhir dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Sampai Ramadan berakhir, ketika secara aktual kita berbicara Ramadan 1441 Hijriah, maka Ramadan berakhir maghrib esok, insyaallah ta'ala. Maghrib esok. Itu artinya jarak antara kita dengan akhir Ramadan tidak sampai 24 jam. Jarak kita hanya tinggal 2/3 malam. Kita bicara aktual 2/3 malam ini, lalu besok sampai maghrib. Jika coba dalam beberapa jam ke depan dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah di saat maghrib dan matahari terbenam besok, maka kita kena ancaman doa ini. Kita kena ancaman doa ini. Doa siapa? Doa malaikat terbaik. Diamini oleh siapa? Diamini oleh manusia terbaik. Allahu Akbar.
Yang berdoa malaikat Jibril, dan yang mengamini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berdoa malaikat terbaik, yang mengamini manusia terbaik. Kira-kira diijabah tidak sama Allah? Waktu kita nggak banyak, waktu kita tidak banyak, waktu kita hanya beberapa jam saja, hanya berapa jam, hanya berapa jam. Ini menit-menit final, jamaah. Kata Al-Imam Qatadah, diriwayatkan dari Al-Imam Qatadah, pakar tafsir besar, kita tahu, ulama besar, diriwayatkan dari beliau sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, man lam yugfar lahu fi Ramadan falan yugfar lahu fi ma siwa. Barang siapa yang tidak diampuni di Ramadan, maka kemungkinan besar ia tidak akan diampuni di waktu-waktu yang lain. Subhanallah. Barang siapa yang tidak diampuni di Ramadan, Qatadah menukilkan, karena yuqal, ini ada kaedah, kata Qatadah, ada kalimat yang beredar di dunia para ulama, karena yuqal, dikatakan, man lam yukfar lahu fi Ramadan, barang siapa yang tidak diampuni di Ramadan, maka kemungkinan ia tidak diampuni di waktu-waktu yang lain. Bulan seindah ini Anda tidak maksimalkan. Bulan seluar biasa ini tidak membuat dosa-dosa Anda diampuni oleh Allah. Di bulan di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, Allah bebaskan orang dari api neraka, dan itu setiap malam. Ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan semua ibadah mengkerucut ke arah sana, menuju ke arah ampunan di Ramadan. Mulai dari puasa di pagi, siang, dan sore hari. Apa kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan karena mengharapkan pahala, maka niscaya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Ketika kita berpuasa dengan iman dan berharap, maka dosa-dosa kita diampuni. Itu ibadah di pagi, siang, dan sore. Ibadah di waktu malam, tarawih. Nabi SAW bersabda tentang tarawih, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul lail, tarawih di Ramadan karena iman, karena berharap pahala, ada harapan kepada Allah, niscaya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup belum? 10 malam terakhir mencari Lailatul Qadar. Nabi bersabda kembali, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lalu. Belum sampai di sini, cukup belum? Nabi SAW ajarkan ke Aisyah apa doa yang dibaca di 10 malam ini.
Nabi ajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha pengampun dan suka dengan ampunan, maka ampunilah dosa dan kesalahanku. Semua rangkaian ibadah fungsinya menggugurkan dosa, menggugurkan dosa, menggugurkan dosa. Lalu begitu Ramadan berakhir, dosa-dosa kita belum diampuni. Separah apa yang kita lakukan di Ramadan? Sefatal apa kita itu di Ramadan? Semuanya, dari awal sampai akhir. Dan ini nggak lama. Ayyama ma'dudat. Allah hanya kasih waktu ayyama ma'dudat untuk bertahan. Hanya beberapa hari yang terhitung, kata Allah. Cepat sekali Ramadan. Memudahkan kita untuk bertahan. Karena orang tidak mudah untuk bertahan berlama-lama. Orang kesulitan bertahan dalam waktu yang lama. Allah kata, oke Ramadan, Anda bertahan ayyama ma'dudat. Hanya beberapa hari. Dalam surat Al-Baqarah 184. Lalu kita nggak bisa bertahan. Dan semua atmosfer mendukung untuk ibadah. Lailatul Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajar. Itu malam-malam keselamatan, malam sejahtera dari maghrib sampai subuh. Lalu kita nggak bisa manfaatin. Hadirin yang Allah muliakan, maka wajar malaikat Jibril berdoa kehinaan, kerendahan, keterpurukan menimpa seseorang yang memasuki Ramadan, lalu itu tidak membuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan wajar malaikat Jibril meminta Rasul SAW mengucapkan amin, dan Nabi mengatakan amin. Kelewatan orang ini. Kelewatan. Saudaraku yang Allah muliakan, tapi siapa di antara kita gak lalai? Siapa di antara kita gak khilaf di Ramadan ini? Siapa di antara kita gak kecapean? Siapa di antara kita yang gak ketiduran? Siapa di antara kita yang gak diganggu? Kita hanya manusia lemah. Tapi saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita yang lemah, kita yang suka tergelincir dan jatuh, harus punya kaidah, jangan pernah terjatuh di partai final. Seseorang bisa melakukan blunder, tapi jangan blunder di malam ini dan di hari esok. Blunder yang paling menyakitkan adalah blunder di partai final. Kekalahan yang paling menyakitkan itu kekalahan di partai final. Di dalam dunia olahraga, secara umum pemain tuh nggak menangis kalau kalah di babak penyisihan, walaupun kalahnya parah. Di dalam sepak bola kalah 7-0, 8-0 itu memalukan. Tapi kalau kalahnya di babak penyisihan, kita lihat mereka nggak nangis. Tapi kalah 1-0 di partai final Piala Dunia, itu pemain-pemain yang sangat atletis, sangat maco, sangat cowok banget, nangis jamaah, nangis.
kekalahan di partai final. Kalau memang harus buat kesalahan, jangan salah di partai final. Ingat kembali sabda Nabi SAW, iltamisul lailatul qadri akhirul laila min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam terakhir di Ramadan, sebagaimana hadis yang disahihkan Syalbani. Dan malam ini malam terakhir. Jangan mentang-mentang ini malam genap kita lewatkan. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung khawatimnya. Amal itu tergantung ending dan akhirnya. Dan terpuruknya kita di malam ini atau besok, itu indikasi ada masalah dengan ibadah kita di malam-malam sebelumnya atau di hari-hari kemarin. Walaupun terkesan kita habis-habisan. Karena ulama punya kaidah, al-khawatim unwan as-sawabiq. Detik-detik terakhir itu gambaran dari perjalanan di hari-hari sebelumnya. Di hari-hari sebelumnya. Sebuah tim tidak mungkin bisa bermain di partai final kecuali dia menang di semifinal, menang di perempat final, menang di perdelapan final, menang di penyisihan. Partai final itu gambaran kekuatan di saat-saat sebelumnya. Makanya ingat ucapan Imam Ibnu Katsir, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dengan sebuah pola, maka kemungkinan besar ia akan wafat di atas pola tersebut. Hari terakhir dalam hidupnya itu gambaran apa yang dikerjakan selama ini. Potret kita, semangat juang kita di malam ini, malam terakhir Ramadan, dan di besok, hari terakhir Ramadan, confirm, jelas, nggak ada keraguan, nggak ada tentatif. Malam ini dan besok malam, malam ini dan besok pagi, siang dan sore adalah malam dan hari terakhir di Ramadan. Kalau kita tidak bisa tampil maksimal di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, maka tampil maksimallah di malam ini dan besok. Dan ingatlah selalu sabda Nabi SAW, bagi yang merasa nggak maksimal, nggak ada kata terlambat selama Ramadan masih ada. Karena Nabi mengatakan, man ahsana fima baqi ghufirallahu ma madha. Barang siapa yang tampil baik, beramal soleh di sisa waktu yang ada, maka Allah akan ampuni performa dia yang gak bagus di hari-hari sebelumnya. Allah akan ampuni dosa-dosa dia di hari-hari sebelumnya. Hadis ini dikeluarkan Imam Tabrani. Hadirin, malam ini dan esok, malam ini dan esok, tampil habis-habisan, berjuanglah. Berjuanglah. Jangan lewatkan 1 jam dengan percuma. Jangan lewatkan menit-menit itu berlalu dengan sia-sia.
Hanya sampai maghrib kok Ramadan itu bersama kita, hanya sampai maghrib. Gak lama, sebentar. Dan mana rasa syukur kita kepada Allah? Allah kasih bonus kita lagi 1 malam dan 1 hari. Bukankah itu harus dirayakan dengan rasa syukur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kembali cari Lailatul Qadar. Nabi yang bilang cari di malam terakhir. Cari di malam terakhir. Kata para ulama, kemungkinannya dapat Lailatul Qadar, atau Lailatul Qadar sudah lewat, kita akan dapat keutamaan menutup Ramadan dengan husnul khotimah. Dan menutup Ramadan husnul khotimah itu menunjukkan bahwa kalaupun Lailatul Qadar sudah lewat, insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Karena kita sudah jelaskan, nggak mungkin ada orang dapat Lailatul Qadar lalu langsung hari-hari berikutnya low bed. Ini malam lebih baik daripada 83 tahun. Masa langsung low bed di malam berikutnya, malam kedua? Jadi kalau Lailatul Qadar malam ke-27 atau 29 kemarin, mana mungkin malam ini kita low bed? Kita semangat. Tutup dengan husnul khatimah. Sebagian ulama mengatakan al-ibrah laysat binuqsani al-bidayah wa innama bitamamin nihayah. Parameternya itu bukan ketidakoptimalan kita di hari-hari awal, tapi parameternya adalah keoptimalan kita di hari terakhir atau di hari-hari terakhir. Jadi parameternya bukan kekurangan kita di hari-hari awal, tapi parameternya adalah maksimalnya kita di hari-hari terakhir. Hadirin yang Allah muliakan, semangatlah di malam-malam, atau semangatlah di malam ini. Jangan kita menyesal. Jangan kita menyesal. Di antara ayat yang bisa kita renungkan, ayat yang bercerita tentang Ashabul A'raf. Pernah dengar Ashabul A'raf? Di surat Al-A'raf ayat 46, 47, 48, 49. Wa bainahuma hijab, kata Allah. Dan di antara penghuni surga dan penghuni neraka ada batas, kata Allah. Ada batas. Terdapat pembatas. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Lalu Allah menjelaskan, dan di atas a'raf ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan tersebut dengan tanda-tanda mereka. Hadirin Allah muliakan, di atas A'raf, kata Allah. Coba buka mushafnya. Di atas A'raf. Apa maksud A'raf? A'raf adalah sebuah pembatas antara surga dan neraka. Pagar yang memiliki pintu, pembatas antara surga dan neraka. Itu yang dikatakan Al-Imam Mujahid.
Jadi antara surga dan neraka ada pembatas, dan di atasnya ada orang-orang yang bisa melihat dan mengenali penduduk surga dan penduduk neraka. Wa 'alal a'rafi rijalun. Di atas a'raf, a'raf sekali lagi pembatas besar, pembatas yang sangat tinggi antara surga dan neraka. Ya'rifuna kullam bisimahum. Mereka mengetahui penduduk surga dan penduduk neraka. Hadirin yang Allah muliakan, siapa mereka? Dijelaskan oleh Hudzaifah, dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa mereka adalah orang-orang yang kebaikan dan keburukannya setara. Ya, kebaikan dan keburukannya setara. Tahu setara? Ya, setara. Maka Hudzaifah mengatakan radhiyallahu ta'ala, sehingga keburukan mereka menahan mereka masuk ke dalam surga. Keburukan mereka, dosa mereka menahan mereka untuk masuk ke dalam surga. Dan di waktu yang bersamaan, kebaikan mereka mencegah mereka masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu mereka dihentikan di sana, di atas pagar tersebut, di atas pembatas tersebut, sehingga Allah memutuskan perkara mereka. Allahu Akbar. Mereka nggak bisa masuk ke dalam surga, tapi juga tidak dijebloskan ke dalam neraka. Kenapa? Karena di waktu yang sama mereka punya kebaikan. Mereka punya sholat, mereka punya puasa, mereka punya amal soleh. Maka amal soleh itu membuat mereka tidak bisa dimasukkan ke surga. Tidak, atau membuat mereka tidak dimasukkan ke neraka. Tertahan. Tapi di waktu sama mereka punya kesalahan, mereka punya keburukan, mereka punya kekhilafan, mereka punya kelalaian, sehingga mereka pun nggak bisa masuk surga pada saat itu. Mereka terhenti di sana, di atas pagar, di atas tembok itu, hingga Allah memutuskan perkara mereka. Allahu Akbar. Kebayang nggak? Di atas pagar bisa ngelihat kedua-duanya. Makanya dinamakan A'raf. Dinamakan A'raf. Al-Imam As-Suddi mengatakan dinamakan A'raf diantaranya kenapa? Karena mereka bisa mengetahui kondisi semua manusia. Mereka bisa melihat surga, mereka bisa melihat neraka. Pahala dan dosa sama, setara. Ada gambarannya. Gimana nggak gemes? Ini surga depan mata, tapi nggak bisa. Kenapa? Pahala dan dosa sama. Di saat seperti itu, mari kita lanjutkan ayatnya. Wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum. Mereka memanggil penduduk surga dari A'raf itu, dari di atas pagar itu. Mereka memanggil penduduk surga. Karena mereka harus nunggu nih.
menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah putuskan untuk mereka? Allahu Akbar. Mereka panggil penduduk surga, Assalamun alaikum. Mereka ucapkan salam, Assalamu alaikum, wahai penduduk surga. Allahu Akbar. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum bisa masuk surga. Mereka belum atau tidak masuk surga. Mereka belum. Dan mereka ingin sekali segera masuk surga. Ingin, yatma'un. Ya Allah jamaah. Antum bayangin anak kecil itu hanya bisa melihat tempat permainan, tempat bermain dari sosial media, terus suatu hari diajak ke tempat tersebut, atau pergi ke tempat tersebut tapi dia nggak bisa masuk. Itu gimana perasaannya? Nggak punya uang, tapi dia pergi ke tempat tersebut, ada orang tuanya, ada urusan, dia ikut. Ini nih yang saya pernah lihat nih. Dia lihat ada anak-anak sepantaran dia loncat-loncatan, jungkir balik, ketawa, seru-seruan. Dia hanya bisa pegang di bawah, di balik pembatas. Lihat aja ada, ya Allah. Teman-teman saya. Dan untuk pernah lihat ada anak-anak itu nangis, "Ma, aku pengen main, ma. Oh, itu goncangan jamaah. Pengen banget dia tuh main prosotan, main trombolin, orang loncat-loncat. Dia cuma bisa lihat. Wih, sakit loh, itu sakit. Kalau kita lihat tanya anak itu tuh sakit banget. Dia cuma bisa ngelihat. Dia pengen masuk, dia nggak bisa. Atau masuk ke sebuah wahana. Pernah ketemu nggak anak kecil masuk ke sebuah wahana, semuanya bisa masuk, dia nggak bisa. Kenapa? Karena tingginya belum sampai. Cuman dia nggak bisa. Semua kakaknya bisa, sepupunya bisa, om tantenya bisa masuk tuh, dia nggak bisa. Akhirnya mamanya ngalah, nggak ikut masuk. Terus mereka ngelihat, terus dia ngelihat aja kakaknya segala macam, main segala macam, dan roller coaster lah segala macam. Terus mamanya untuk menghibur dia, ayo nak kita makan es krim aja yuk. Jangan lihat ke sini, sakit loh. Oh, mamanya sakit ngeliat dia. Jangankan dia, mamanya sakit ngeliat dia, sedih mamanya. Udah, kita makan bakso aja deh, keluar deh. Allahu Akbar. Ngelihat depan mata jamaah. Itu anak teman-temannya pada main, pada seru-seruan, pada ketawa, main bola-bola, main trombolin, loncat-loncat, ketawa ngakak. Dia hanya bisa lihat. Dia nggak bisa masuk. Dia hanya bisa lihat dari luar, lihat aja. Oh, itu gimana perasaannya jamaah? Ashabul A'raf jamaah, Ashabul A'raf hanya di atas pagar, dia ngeliat ahli sorga jamaah, dengan segala kenikmatan sorga. Dia hanya bisa, mereka hanya bisa manggil. Nadu ashabul jannah, Assalamun alaikum. Semoga keselamatan kepada kalian. Hanya kasih salam. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum bisa masuk. Padahal pengen sekali masuk, ingin sekali masuk. Coba renungkan, atau mungkin kita punya pengalaman seperti itu. Punya pengalaman masa kecil seperti itu. Coba renungkan ayat ini jamaah.
Nggak bisa masuk. Kenapa? Karena pahala dan dosanya sama, setara. Nggak bisa masuk. Itu gimana nyesalnya ya. Terus mungkin dia ingat dulu waktu itu di malam ke-29 saya tidur. Dia ingat di malam ke-27 saya tidur. Coba kalau saya bangun, saya udah masuk surga nih. Wong setara kok. Anda untuk setara kan berarti kan kalau ada 1-2 amalan diterima, masuk udah. Wong setara. Dia nyesel, kenapa malam ke-30 gue ngakak dulu. Gue maksiat tuh gara-gara malam itu tuh. Setara. Itu yang dijelaskan Hudzaifah, dijelaskan Ibnu Abbas, dijelaskan Abdullah bin Mas'ud. Kayak bisa masuk mereka. Ngelihat aja dari luar, dari atas pagar, kasih salam, assalamualaikum. Mereka nggak diadab. Tapi gimana gejolak di dalam hati itu? Kita bisa ngerti lah. Yang punya pengalaman itu di masa kecil, yang hanya bisa ngelihat temen-temennya main, anak-anak semantaranya main, dan dia nggak bisa main. Apalagi kalau dia nggak bisa main karena nggak punya duit. Itu sakitnya minta ampun. Sakit jamaah. Aku nggak bisa main. Papa mamaku nggak punya uang. Ngelihat aja dia itu. Subhanallah. Hadirin yang Allah muliakan, kita tuh mending gak usah ngeliat-ngeliat gitu deh, nyakitin ngeliat orang tuh seneng, kita pengen, kita gak bisa. Selesai? Belum. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmidh dhalimin. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, dialihkan ke arah penghuni neraka. Ya Allah, hadirin. Makanya Ashabul Araf bisa ngeliat kedua-duanya. Bisa melihat kedua-duanya. Setelah ngelihat betapa nikmatnya ahli sorga bermain, ketawa, istananya mereka lihat. Ya Allah, tadi kita rasa gimana rasanya itu hati. Diarahkan penglihatan mereka ke penghuni neraka. Na'udzubillahi minan nar. Qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmidh dhalimin. Ya Allah, janganlah engkau kumpulkan kami bersama orang-orang yang zalim. Mereka ngeliat neraka jamaah, ngelihat gimana rasanya ngeliat neraka itu. Orang-orang soleh dengar ayat tentang neraka nangis jamaah sekalian. Dengar, belum ngelihat, belum menyaksikan. Mereka Ashabul Araf ngelihat dalam kondisi status mereka nggak jelas. Gimana perasaannya tuh? Ngelihat gimana disiksa, dibakar. Ngelihat bagaimana misalnya ayat-ayat tentang neraka itu real. Ayat-ayat tentang neraka. Ayat ke-56 dalam surat An-Nisa itu real. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat kami, maka kami akan masukkan mereka ke neraka. Apa yang terjadi? Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima.
Mereka dibakar jemaah, dan setiap kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar mereka terus merasakan azab. Nah, kalau kulit itu hangus lalu mereka mati, selesai, nggak ada azab, cuma 5 menit 10 menit selesai. Enggak, kematian telah disembelih. Mereka merasakan sakit setiap saat, hangus diganti lagi, dibakar lagi, hangus diganti baru dibakar lagi, hangus diganti baru dibakar lagi. Dan Ashabul A'raf melihat proses penyiksaan tersebut, maka mereka berdoa kepada Allah, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, jangan kami dikumpulkan sama orang-orang yang zalim. Itu gimana rasa jamaahnya? Di satu sisi ngeliat ahli surga, pengen tapi belum bisa masuk surga. Tapi di sisi lain ngelihat neraka, la haula wala quwata illa billah. Dan alasannya apa? Amal soleh atau pahala dan dosa sama. Pahala dan dosa sama. Itu gimana nggak nyesel sama diri sendiri, sebel sama diri sendiri. Kalau di kondisi kita di dunia kan begitu ya, kita di dunia ini kita akan nyalahkan diri kita sendiri, di dunia kita akan sebel sama diri sendiri. Kalau berada di posisi seperti itu, kenapa kalau bahasa kita nih, kenapa gue bego banget sih, kenapa gue tidur di malam itu, kenapa di malam ke-30 gue nggak sholat, kenapa nggak anggap remeh, kenapa ibadah aku hanya berhenti di malam ke-29? Coba saya lanjutkan malam 30. Nggak akan saya di posisi begini. Hati udah pengen masuk surga. Wahum yatma'un. Hadirin yang Allah muliakan. Kita lanjutkan. Wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Maka ashabul a'raf, siapa ashabul a'raf yang ada di atas itu, yang berada di atas pagar atau di atas tembok antara surga dan neraka? Mereka memanggil beberapa pemuka orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan kekufuran dan kesyirikan yang sedang diazab di neraka, dipanggil. Sebagaimana sebelumnya mereka mengucapkan salam kepada ahli surga, sekarang mereka panggil ahli neraka. Ya'rifunahum bisimahum, yang mereka kenali melalui tanda mereka. Apa kata Ashabul A'raf kepada orang yang lagi diazab di neraka, para tokoh-tokoh? Kata mereka, ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Tidak ada manfaatnya, tidak ada guna bagi kalian, tidak ada fungsinya, tidak ada manfaat banyaknya kalian, kompaknya kalian, solidnya kalian, tapi di atas kekufuran, di atas kesyirikan, di atas kemaksiatan, di atas dosa, dan kesombongan kalian itu gak ada manfaatnya untuk mencegah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, gak ada manfaatnya kan? Katanya dulu solid, kompak, gak ada manfaatnya.
kalian harus jalankan siksa tersebut. Subhanallah. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhul jannata la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Lalu mereka melanjutkan, kepada tokoh-tokoh orang-orang yang syirik dan kufur tersebut, ahaula, apakah orang-orang yang kalian telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Jadi maksudnya gini, mereka bilang kepada penghuni neraka, mana celaan dan nyinyiran kalian kepada orang-orang beriman? Bukankah dulu waktu di dunia kalian bersumpah bahwa orang-orang beriman itu tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Kalian nyinyir sama orang-orang beriman. Kalian mengatakan orang-orang beriman itu hidupnya tragis, aneh, kolot, lalu nggak bisa menikmati dunia, dan juga sebagian mereka disiksa, sehingga kalian buat kesimpulan mereka tuh hidup dengan kesengsaraan karena mereka membela keyakinan dan iman mereka. Buktinya sekarang mereka masuk surga, kalian yang diatap di neraka. Sekali lagi buktinya, mereka yang kalian nyinyirin tersebut masuk surga, kalian tuh masuk neraka. Apa yang terjadi berikutnya jamaah? Udkhul jannata la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Lalu Allah Subhanahu wa taala, atau lalu dikatakan kepada ashabul a'raf, udkhul jannata, maka masuklah kalian ke surga, la khaufun 'alaikum, tidak ada kekhawatiran kepada kalian, wala antum tahzanun, dan tidak pula kalian bersedih hati. Hadirin yang Allah muliakan, akhirnya ashabul a'raf dimasukkan ke surga setelah mereka harus menunggu sebelumnya, harus menanti sebelumnya, harus melewati drama tersebut sebelumnya. Akhirnya Allah masukkan ke surga. Dalam riwayat, diantaranya riwayat Abdullah bin Mas'ud, mereka menjadi ahli surga paling terakhir di antara ahli surga yang tidak pernah masuk neraka, karena mereka harus tunggu dulu. Dan menunggu itu bukan pekerjaan yang menyenangkan. Betul, masuk surga. Tapi bukankah menunggu itu bukan pekerjaan yang menyenangkan? Jangankan menunggu dengan pemandangan yang sangat ironi seperti itu, menunggu dengan ketidakpastian. Mereka kan nggak tahu. Saat menunggu itu, mereka nggak tahu. Walaupun mereka punya harapan masuk surga, nih masuk surga. Dan karena harapan itu juga, kata ulama, Allah masukkan ke surga. Yatma'un, masuk surga itu Allah masukkan. Tapi nggak bisa dipungkiri jamaah, sakit. Tadi kan kita sudah cerita, sakit loh ngeliat begitu, sedih. Apalagi ngeliat neraka, ya Allah, ngeliat neraka. Hadirin, pahala dan dosa sama. Bisa jadi amalan kita di akhir Ramadan kali ini
yang menjadi pembeda nanti di hari kiamat kelak? Siapa yang tahu? Bisa jadi amalan kita di malam ini, di esok, karena masih bulan Ramadan, amalan dilipat gandakan oleh Allah. Itu menjadi salah satu pembeda sehingga kita bisa masuk ke dalam surga tanpa harus mengalami hal-hal yang mengerikan pada hari kiamat. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, jangan pernah meremehkan sedikit apapun kebaikan. Ittaqun nar walau bisyikki tamar. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan memberi setengah butir kurma. Bisa jadi itu yang jadi pembeda nanti hari kiamat. Bisa jadi perjuangan kita malam hari ini, 1 juz yang kita baca di malam ini, atau 2 juz yang kita baca di malam ini, 3 juz yang kita baca di malam ini, itu menjadi pembeda pada hari kiamat. Bisa jadi pada saat besok kita tetap baca Quran, di saat semua orang, atau di saat sebagian orang, sebagian orang atau orang-orang selain kita udah sibuk dengan suasana senang-senang, kita masih baca Quran. Bisa jadi itu jadi pembeda. Kita nggak pernah tahu. Hadirin yang Allah muliakan, jangan sampai kita masuk neraka karena dosa-dosa kita belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menyesal. Kita akan menyesal jamaah. Kita akan sesali ketidakmaksimalan kita di Ramadan kali ini. Perlu kita camkan, orang-orang soleh saja menyesal. Kenapa mereka nggak bisa lebih maksimal lagi? Abu Hurairah jamaah. Siapa yang nggak kenal beliau? Saat beliau sakit parah, beliau menangis. Faqila lahu, maka ditanya kepada Abu Hurairah, ma yubkik, apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Hurairah? Kenapa engkau menangis? Engkau kan alim, kenapa menangis? Amma inilah abki ala dunyakum hadhi, kata Abu Hurairah, aku bukan menangisi dunia kalian. Aku tidak menangisi dunia kalian. Kita tahu Abu Hurairah miskin. Aku bukan menangis karena nyesal nggak pernah punya dunia dan segala macam, atau nggak hidup mewah selama ini, ikut Nabi SAW. Aku bukan nyesal itu. Walakin abki ala bu'di safari. Tapi aku menangisi jauhnya perjalananku nanti setelah kematian. Allahu Akbar. Jauhnya perjalananku setelah kematian. Sampai hari ini kehidupan Abu Hurairah di alam barzakhnya 15 abad jamaah. 15 abad. Ini baru sampai hari ini. Jauhnya perjalanan. Pernahkah kita berpikir demikian? Berapa ribu tahun atau berapa ratus tahun kita ada di alam barzakh nanti saat kita meninggal? Lalu berikutnya, ini yang bikin kita miris ya, wa qillati zadi. Dan aku menangisi sedikitnya bekalku. Wa inni amsaitu fi su'udi ala jannati aw nar. Lalu aku nanti bisa jadi berada di persimpangan antara surga dan neraka. La adri ila ayyatihima yu'khadhu bi. Aku nggak tahu aku dimasukkan kemana, apakah ke surga atau ke neraka. Hadirin, Abu Hurairah masih mengatakan bekalku sedikit. Allahu Akbar. Abu Hurairah yang memilih miskin, memilih pilihan demi mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah yang ibadahnya luar biasa, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis
5.000-an hadis, 5.300-an hadis. Abu Hurairah yang ranking 1 dalam meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bekalku sedikit, lalu kita bisa ketawa-ketawa di malam ini, kita bisa santai-santai besok. Abu Hurairah yang kata Al-Imam Al-Zahabi, ra'sun fil Quran wa ra'sun fil hadith wa ra'sun fil fiqh. Abu Hurairah itu ra's, salah satu pemimpinnya dalam ilmu Al-Quran, ra's, salah satu pemimpin hadith dan fikih. Abu Hurairah yang kata para ulama, kalau nggak salah Imam Zahabi juga mengatakan, tidak pernah salah dalam menyampaikan hadis Nabi SAW. Tidak pernah salah dalam menyampaikan hadis Nabi SAW. Allahu Akbar. Lalu beliau mengatakan, perbekalanku sedikit, dan beliau nangis. Lalu kita kepedean, kita pikir Ramadan telah usai, pada masih ada 1 malam lagi dan 1 hari lagi. Jangan sampai kita termasuk ke dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza hadara ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sehingga saat ia menghadapi kematiannya, maka ia menyesal dan mengatakan, rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku dalam kehidupanku. Ya Allah, kasih waktu lagi, ya Allah. Ya Allah, tolong kasih kesempatan aku. Kesempatan untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amalan yang selama ini aku sia-siakan, yang selama ini aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, gak ada opsi tentang itu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu kalimat basa-basi, itu kalimat gak ada gunanya. Itu kalimat yang dia ucapkan nggak ada harganya. Di hadapannya ada barzakh yang tidak ada batas sampai hari kebangkitan. Hadirin, simple aja. Kalau ingin tahu apa sih yang paling berharga di dunia ini, lihat penyesalan orang yang akan berpisah dari dunia. Itu poinnya. Itu yang paling berharga. Lihat apa penyesalan orang yang akan berpisah dengan dunia. Apa penyesalannya? Mereka menyesalkan, kenapa saya nggak kerja keras sehingga lebih banyak punya uang? Enggak. Mereka menyesal karena nggak punya koleksi mobil A, mobil B, mobil C, mobil D? Enggak. Mereka menyesal karena nggak punya motor gede atau motor sport atau segala macam? Enggak. La'alli a'malu sholihan fima tarak. Mereka semua menyesali amal ibadah yang mereka lalaikan. Barang siapa yang menyia-nyiakan malam ini dan besok, dikhawatirkan ini menjadi salah satu penyesalan yang sangat dalam di hari wafatnya dia. Waktu kita tidak banyak. Malam ini, besok sampai maghrib, celaka seseorang yang apabila Ramadan telah usai, maka dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Hanya malam ini sampai besok, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar Allah mengampuni dosa kita. Ingatlah nasihat dari Ibnu Rajab, nikmati detik-detik terakhir ini. Nikmati ketika kita mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan
minta dari lubuk hati, ingat dosa-dosa kita. Saat mungkin kita ninggalkan sholat berpuluh-puluhan tahun, kita nggak puasa berpuluh-puluhan tahun. Ingat ketika kita buka aurat kita puluhan tahun. Ingat waktu kita makan uang haram. Ingat pada saat kita berzina mungkin. Ingat pada saat kita durhaka sama orang tua. Waktu bikin orang tua kita nangis. Ingat segala kekhilafan kita. Ingat bagaimana kita mentolimi istri kita, atau nggak berbakti sama suami kita. Ingat ketika kita lalai mendidik anak-anak kita. Minta ampun sama Allah malam ini, sama besok, sebelum matahari terbenam, agar kita tidak celaka di dunia dan akhirat, agar kita tidak dihinakan di dunia dan di akhirat, agar kita tidak dihempaskan di dunia dan di akhirat. Jangan lupa tarawih malam ini, baca Al-Quran, doa sama Allah, khususnya minta ampun. Umar bin Abdul Aziz itu meminta rakyatnya pada saat itu untuk menutup Ramadan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah dan memperbanyak sedekah kepada Allah. Kenapa? Umar tahu kalau Ramadan selesai, dosa belum diampuni, kecelakaan yang akan menghantui kita. Jangan sampai kita menyesal. Jangan kita sampai masuk neraka, atau bahkan jangan sampai pahala dan dosa kita sama. Bisa jadi malam ini dan besok pembedanya. Ini bisa disampaikan. Jangan sampai kalah di partai final. Menit demi menit dan detik-detik terakhir di partai final begitu berharga. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Selamat berjuang, selamat beribadah. Dan kalau kita tidak bisa atau kita gagal memulai start Ramadan kali ini dengan baik, maka marilah kita menutup Ramadan kali ini dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.